Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas uji kompetensi 1 bab baris ya. Ini adalah matematika wajib kelas 11. Oke ya. Bagi yang punya bukunya, saya ambil dari buku Intan Pariwara Generasi Z. Oke, kita buka bukunya ya. Yuk kita bersama-sama kerjakan nomor 1. Jangan lupa sebelumnya subscribe ya Makin Privat dan Lestari Channel. Terima kasih. Suku ke-28 dari baris 5, 18, 31, 44, dan seterusnya. Kita terlebih dahulu harus mengetahui polanya ya. Ini 5 ke 18, 18 kurangi 5 adalah 13 ya. Lalu 18 ke 31 ini juga bertambah 13 ya. Oke, 31 ke 44 ini juga bertambah 13. Ya, maka ini disebut baris aritmatika dengan suku awalnya adalah 5, selisihnya adalah 13. Ditanya adalah U28. Maka rumusnya adalah A plus 27B. Ya, A-nya 5 ditambah 27, B-nya itu 13. 5 ditambah 27 kalikan 13 itu adalah 351. Ya, jawabannya 356. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 2. Rumus suku ke N baris aritmatika ya. Rumus suku ke N dari baris 2, 3 setengah, 5, 6 setengah, 8, dan seterusnya. Nah, diketahui suku awalnya adalah 2. Kita lihat ya. Ini kita mencari B, rumusnya B adalah U2-U1, boleh. 3 setengah dikurangi 2 itu adalah 1 setengah ya. Kita coba cek di sini ya. Bisa juga dengan metode U3 kurangi U2. 5 dikurangi 3 setengah itu juga 1,5 ya. Maka selisihnya tetap ya. Ini adalah baris aritmatika. Kita buat rumusnya ya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. A-nya itu adalah 2 ditambah N min 1, B-nya itu adalah 1 setengah ya. Atau saya buat 3 per 2. Oke, maka 2 ditambah, kita kalikan pelangi. N dikalikan 3 per 2, maka 3 per 2 N. Min 1 dikalikan 3 per 2 itu adalah min 3 per 2. Oke, 2 dikurangi 3 per 2. 3 per 2 itu sama aja 1 setengah ya. 2 dikurangi 1 setengah itu adalah setengah, maka setengah ditambah 3 per 2N. Ya, setengahnya saya lepas ya, lalu di sini adalah 1 plus 3N. Kita kalikan pelangi ya. Setengah dikalikan 1 itu adalah setengah, setengah dikalikan 3N itu adalah 3 per 2N. Oke, inilah rumus UN-nya. Setengah dikalikan 3N plus 1, jawabannya adalah poin A. Kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui baris aritmatika memiliki suku ketiga adalah 11, suku ke-10 itu adalah 67. Ditanya suku ke-18. Oke guys, diketahui suku ke-10 itu A plus 9B, nilainya adalah 67. Sedangkan suku ketiga itu adalah A plus 2B sama dengan 11. Lalu kita bisa eliminasi. 9 dikurangi 2 adalah 7. 67 dikurangi 11. 7 kurangi 1, 6. 6 kurangi 1, 5. B sama dengan 56 dibagi 7. Itu berapa? 8. Ya. Udah ketemu B-nya, kita bisa mencari A. Saya ambil dari U3 ya. A plus 2B sama dengan 11. A-nya tidak tahu, B-nya itu 8 sama dengan 11. Maka A sama dengan 11 dikurangi 16. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya min 5. Paham ya? Yang ditanya itu adalah U18. A plus 17B. A-nya berapa? Min 5 ditambah 17. B-nya itu adalah 8. Min 5 ditambah 17 dikalikan 8 itu adalah 136. 136 dikurangi 5, 131. Jawabannya B. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4.
Nah, ini adalah hasil dari, ini berarti dijumlah ya, Dek. Maka kita akan mencari Sn-nya. A-nya diketahui 5 ya, sedangkan UN-nya diketahui 119. Jika diketahui suku pertama dan suku terakhir, maka nanti kalian boleh pakai rumus Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Begitu, guys. Di sini PR kita mencari berapa sih banyaknya suku di sini ya, mencari N-nya. Oke, kita beroleh dari UN ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Suku terakhirnya 119, A-nya itu adalah 5 ditambah N-nya tidak tahu. Selisihnya berapa? U2 kurangi U1. Maka selisihnya adalah 11 kurangi 5, 6. Kita masukkan 6. Oke ya. 119 dikurangi 5 itu adalah 114. Lalu 114 saya langsung bagi 6 aja ya. Yaitu 19. Maka nanti ruas kanan bersisa N-1 ya. Nanti sini 19 sama dengan N-1. Nilai N-nya adalah 20. Jadi banyaknya suku 20. S20 sama dengan 20 per 2, A-nya 5, UN-nya 119 ya. 20 bagi 2 adalah 10, 119 dibagi 5 adalah 124. Ya, jawabannya 1240. Mana ya, Dek? Jawabannya B. Jumlah bilangan asli yang habis dibagi 3 ya, diketahui bilangan asli ternyata habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 4. Terletak antara 1 sampai dengan 200. Ya, jika bertemu dengan soal seperti ini, langkah pertama itu adalah kita akan mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 3. Ya, otomatis antara 1 sampai dengan 200 ya. Maka otomatis suku pertama ya 3 ya, Dek. 3, 6, 9, dan seterusnya. Suku terakhir yang mendekati 200 yang bisa dibagi 3 adalah 198. Ya, ini adalah A, ini adalah UN-nya. Lalu kita akan mencari banyaknya suku berapa nih, ya. Kita akan cari dulu banyak suku berapa. UN rumusnya adalah A plus N-1 dikali B. UN-nya 198. A-nya 3 ya, N-1, B-nya juga 3 ya. Ini selisih antar suku adalah 3. Saya masukkan B-nya 3. 198 dikurangi dengan 3 itu 195. 195 dibagi dengan 3 adalah 65 ya. 65. Nanti ruas kanan bersisa N-1. Maka ketemulah banyaknya suku 66. Lalu kita akan mencari Sn-nya ya. Maka nanti S66 itu rumusnya adalah N per 2 dikalikan A, A-nya 3, ditambah dengan UN, UN-nya 198 ya. 66 dibagi 2 itu adalah 33. 198 ditambah dengan 3. Itu kan 201 ya, Dek. 201 dikali dengan 33. 6.633. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, kita akan mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 4. Maka bilangan tersebut kan 12 ya. Yang habis dibagi 3 sekaligus dibagi dengan 4 bisa ya. Oke, maka nanti suku pertama ya jelas 12. Nanti selisihnya 12 ya. Maka 12, 24, dan seterusnya. Kita akan mencari suku terakhir yang habis dibagi dengan 12 yang mendekati 200. Yaitu 192. Ya. Oke, inilah suku pertama, inilah UN-nya, sama langkahnya seperti tadi, kita akan mencari banyaknya suku ya.
UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Suku terakhirnya 192, A-nya adalah 12, N-1, B-nya itu kan 12 ya. 192 dikurangi 12 itu 180. 180 dibagi dengan 12. Hasilnya 15 ya. 15 sama dengan N-1, maka nanti banyaknya suku 16. Ya, kita akan mencari S16, rumusnya adalah N per 2 dikalikan A ditambah dengan UN-nya. Oke, 16 dibagi 2 adalah 8, 12 ditambah dengan 192, itu 204 ya. 204 dikali 8, jawabannya 1632. Nah, ketemulah di sini jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 4, itu adalah, tinggal kita kurangi aja ya. Yang habis dibagi 3 kan 6632, yang habis dibagi 3 sekaligus 4 itu adalah 1632, yaitu selisihnya ya. Oke, 6633 dikurangi 1632, jawabannya 5001. Oke ya dek, jika bertemu dengan tipe soal seperti ini, beginilah langkahnya. Jawabannya adalah E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 6. Di antara bilangan 9 dan 51, di antara 9 dan 51 disisipkan 5 angka. K ini adalah bilangan yang disisipi ya, K-nya adalah 5. Tentukan beda barisan aritmatika tersebut ya. Gini aja ya logikanya ya, tadinya kan ada 2 suku, disisipi 5, maka sukunya menjadi 7 ya. Maka UN untuk 51 ini adalah UN suku ke-7. Paham ya, Dik ya? Disisipi ada 5 suku di sini ya. Maka kita bisa gunakan rumus biasa. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Suku terakhirnya kan 51 ya. A-nya 9 ditambah N-1, B-nya nggak tahu. Oh iya, N-nya itu jadi 7 ya. Jadi 51 itu menjadi suku ke-7. Ya, oke. Maka nanti 51, 9 ditambah 6B. Oke, 51 dikurangi 9 itu adalah 42, sama dengan 6B, maka nanti B-nya adalah 7. Iya. Jawabannya D. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. 7. Nilai suku ke-6 suatu baris aritmatika adalah 72. Ya, kita punya ya, di sini suku ke-6 itu 72. Suku ke-6 itu adalah A plus 5B sama dengan 72. Diketahui seperti ini. Nah, yang ditanya itu adalah U5 ditambah dengan U6 ditambah dengan U7 adalah, U5 itu apa, Dek? U5 itu kan A plus 4B ya. U6-nya sudah ada, 72. Ditambah U7. U7 itu adalah A plus 6B. Oke, kita akan buat di sini A ditambah A itu kan 2A. Ya. Ya, ditambah dengan 4 ditambah 6 itu adalah 10B. Sama dengan 72. Bukan sama dengan ya, ditambah dengan 72. Oke, lalu saya 2-nya lepas di sini. Nah, saya buat sini A plus 5B. Sampai sini paham ya, Dik ya? Ya, oke. Maka 2, A plus 5B itu sama dengan 72. Ya, maka 2 dikalikan 72 ditambah 72. Maka sama saja, 72 kita kalikan 3 ya. Jawabannya adalah 216. Jawabannya C. Panjang sebuah sisi segitiga membentuk baris aritmatika jika diketahui kelilingnya. Keliling segitiganya adalah 126 cm. Panjang sisi terpendeknya, oke, berarti itu adalah suku awalnya ya, 36 cm. Ditanya adalah panjang sisi yang lainnya. Oke, berarti yang tanya adalah U2 dan U3-nya. Ini tidak disebutkan ya, segitiganya membentuk apa ini? Apakah segitiga
siku-siku atau segitiga sama kaki atau sembarang begitu ya. Nah, ya kita bisa gunakan dari rumus keliling. Rumus keliling itu kan berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Maka nanti keliling sama dengan A ditambah dengan A plus B ditambah dengan A plus 2B. Maka nanti K itu rumusnya adalah 3A ditambah dengan 3B. Paham ya Dik ya? Kelilingnya saya masukkan 126 sama dengan 3A, A-nya saya masukkan 36 ditambah dengan 3B. Begitu kan? Ya. 3 dikalikan 36 itu adalah 108. 108-nya saya pindah ruaskan ke kiri ya. Maka nanti 126 dikurangi 108 itu adalah 18 sama dengan 3B. Ketemulah B-nya adalah 6. 18 dibagi dengan 3. Ya wis ya, ketemu U2 dan U3 ya. U2 itu adalah A plus B, sedangkan U3 adalah A plus 2B. Berapa nilai U2? U2 A-nya adalah 36, B-nya adalah 6, maka jawabannya 42. U3-nya tinggal 42 tambah 6 aja ya, kan selisihnya 6. Saya langsung masukkan aja 48. Jawabannya adalah 42 dan 48. Jawabannya D. Ya, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 9. Selama 25 hari, maka diketahui N-nya adalah 25. Dinda berhasil memanen 12 kuintal cabai. Maka nanti SN-nya adalah 12 kuintal. Banyak cabai yang dipanen pada setiap harinya membentuk baris aritmatika. Jika pada hari pertama, Dinda hanya mendapatkan 7 kg, diketahui A-nya adalah 7 kg. Banyak cabai yang dipanen pada hari terakhir, ditanya adalah U25 ya. Ya oke. Ya, kita tahu ya bahwa 1 kuintal itu adalah 100 kg, maka nanti ini SN-nya 1200 kilo ya. Oke, kita mencari U25 dari rumus SN, N per 2, A plus UN, begitu guys. Maka nanti S25 adalah 25 per 2, A-nya itu berapa ya tadi? 7, UN-nya tidak tahu. Oh iya, saya masukkan aja ya, SN-nya itu 1200. Ya, 1200 dibagi dengan 25 itu adalah 48 ya. 48 saya kali dengan 2, 96. 96 sama dengan 7 plus UN. Maka nanti UN-nya 96 dikurangi 7. 89. Ya, jawabannya UN-nya 89 kilo. Oke, semoga kalian semuanya paham. Ya, kita masuk ya ke soal terakhir nomor 10 untuk pilihan ganda. Dalam kotak tersedia 10 bendera ya. Di sini ada kotak. Ya, di sini ada 10 bendera ya. Bendera-bendera tersebut harus dipindahkan ke dalam botol yang berisi satu demi satu ya. Ini ada 10 botol. Di botol ke-1 ya, dari sini ya, sampai dengan botol ke-10. Diisi satu per satu. Semua peserta lomba mulai bergerak dari start, dari sini ya. Lalu mengambil bendera dalam kotak. Ya, oke. Jadi begini cara mainnya ya, Dik. Nah, nanti peserta mengambil satu demi satu bola yang terdapat di kotak, dimasukkan ke botol. Lalu mereka kembali lagi, mengambil satu lagi, masukkan ke botol kedua. Begitu seterusnya. Oke ya, yuk kita akan mencari. Mereka lari ya dari start ke sana, tapi belum dikatakan jarak tempuhnya. Yang ditanya tuh jarak tempuh total ya. Jarak tempuh peserta lomba itu berarti dari sini. Dia ngambil satu bendera, dimasukkan ke botol pertama, maka nanti jaraknya adalah 10 ya. Ini untuk memasukkan botol ke 1, jaraknya 10 meter. Tapi kan dia balik lagi ke kotak. Oke, paham ya? Maka artinya 10 dikalikan 2. Ya, jarak yang ditempuh untuk meletakkan bendera ke botol pertama itu adalah 20 meter.
Selanjutnya, dia mengambil satu lagi. Ini saya hapus ya. Mengambil satu bendera lagi untuk dimasukkan ke botol kedua. Maka jaraknya itu adalah 10 ditambah 8 ya ini ya. 10 ditambah dengan 8 itu adalah 18. Lalu dia akan balik lagi ke kotak untuk mengambil bendera selanjutnya untuk diletakkan ke botol ketiga. Ya, maka nanti 18 dikalikan 2, begitu 36. Sekarang untuk meletakkan bendera ke botol ketiga, maka jarak yang ditempuh adalah 10 ditambah 18 kalikan 2. 16 tambah 10 ya, 26 ya, 26. Lalu dikali dengan 2 lagi, karena dia balik lagi ke kotak untuk mengambil bendera dan diletakkan ke botol keempat. Begitu seterusnya ya. Oke, ini adalah 52. Coba kita akan cek terlebih dahulu apakah ini sudah membentuk baris aritmatika. 20 ke 36, maka nanti selisihnya adalah 16. 52 kurangi 36 ya. Maka ini juga selisihnya adalah 16. Ya, ini sudah membentuk baris aritmatika. Nah, ini kan sampai ke botol 10 ya. Maka yang dicari adalah S10. Oke, apa rumusnya? Sn sama dengan N per 2, 2A plus N-1 dikali dengan B. Ya, maka nanti S10 sama dengan 10 per 2, 2 dikalikan A, A-nya itu adalah ini ya, 20 ya. Maka 2 kalikan 20 itu adalah 40 ditambah 10 kurangi 1 adalah 9. B-nya berapa? B-nya itu 16. Oke, 10 dibagi 2 itu adalah 5. Dikalikan 40 ditambah 9 kalikan 16 adalah 144. 144 ditambah dengan 40 itu 184, saya kali dengan 5. Jawabannya 920 ya. Inilah jarak yang ditempuh peserta itu hingga nanti dia tepat meletakkan bendera di botol terakhir. Oke ya dek ya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Simak kembali video matematika privat yang lainnya.